اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Badan Pengelola Keuangan Haji menyampaikan berapa sebenarnya biaya yang harus dibayar setiap calon jamaah haji. Hal ini sebagai jawaban terkait benar atau tidaknya ada kenaikan biaya haji tahun 2022 ini. Anggota Badan Pelaksana BPKH Bidang Investasi dan Kerjasama Luar Negeri Hurriya El-Islami mengatakan, menurut data tahun 2019 saat Indonesia terakhir menyelenggarakan haji sebelum pandemi, biaya haji yang sesungguhnya berjamaah itu sebesar 70 hingga 72 juta. Sementara uang yang dibayarkan jamaah haji untuk berangkat sebesar rata-rata 35 juta. Dari 35 juta itu pula, jamaah haji menerima 1.500 rial uang tunai sebagai living cost. Dengan demikian, secara efektif, jamaah haji reguler yang berangkat di tahun 2019 sebenarnya membayar biaya kurang dari 30 juta rupiah. Angka ini masih di bawah biaya tiket pesawat, kata Hurriya saat dihubungi Republika pada Sabtu 19 Februari 2022. Padahal, kata Hurriya, untuk dapat melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, seseorang memerlukan tempat tinggal, makanan, kendaraan, dan jasa-jasa lainnya terkait kebutuhan jamaah sebelum berangkat, saat di sana pun dan ketika kembali ke tanah air. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, telah dinyatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji digunakan untuk beberapa pembiayaan. Di antara pembiayaan yang harus dibayar BPIH diantaranya penerbangan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, dan pelayanan di Arafah, Musdalifah, dan Mina perlindungan, serta biaya pelayanan di embarkasi atau debarkasi, keimigrasian, premi asuransi, dan perlindungan lainnya, biaya hidup, biaya pembinaan jamaah haji di tanah air dan di Arab Saudi, dan juga biaya pengelola BPIH. Di tahun 2019, US dollar ke rupiah baru sekitar 14.046 rupiah, dan asumsi yang digunakan saat itu 14.200 rupiah. US dollar saat ini sudah 14.352 rupiah, yang artinya masih tinggi sebesar 152 rupiah dari asumsi di tahun 2019 atau 306 rupiah dari nilai real. Itu per dolarnya. Mari kita kalikan angka tersebut dengan jumlah besaran biaya dalam dolar yang kemudian kalikan lagi dengan jumlah jamaah haji kita yang akan berangkat, ujar Hurriya. Artinya, bahkan kalau tidak ada inflasi pun, tidak ada pandemi pun, dari sudut pandang rupiah akan tetap ada peningkatan besaran biaya penyelenggara ibadah haji hanya dari nilai tukar kurs saja. Namun kenyataannya, kita juga menghadapi peningkatan biaya baik dikarenakan perbaikan aspek servis, perubahannya ketentuan mengenai VAT, dan juga peningkatan harga dikarenakan inflasi maupun dikarenakan pemenuhan aspek protokol kesehatan lainnya. Pandemi mengurangkan jumlah jamaah yang dapat dilakukan haji. Hal ini tentunya berdampak kepada harga karena mengecilkan economics of scale dari penghentian jasa yang diperlukan, ucap Hurriya. Misalnya, kata dia, biaya haji tahun lalu di tahun 2021 saat jamaah haji dibatasi hanya kepada para warga negara dan muklimin yang sudah ada di Arab Saudi. Untuk prosesi haji selama 5 hingga 6 hari ini, biaya pertengahan yang diperlukan lebih dari 16.500 rial atau lebih 36 juta, sehingga kalau kita rata-ratakan biaya per hari sekitar 10.500.000 rupiah.
Sebelumnya diketahui Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Caimin meminta Komisi 8 DPR RI yang bermitra dengan Kementerian Agama untuk menegakkan usulan biaya haji 2022 sebesar 45 juta tersebut. Muhaimin Iskandar ingin Komisi 8 DPR RI memastikan apakah kenaikan biaya ibadah haji mencapai 45 juta itu sudah rasional dan sesuai kebutuhan atau tidak. Saya minta kepada Komisi 8 DPR RI untuk cek ulang. Jangan sampai kenaikan itu di luar apa yang menjadi kebutuhan, di luar apa yang menjadi tingkat kemahalan. Oleh karena itu, saya minta kepada Komisi 8 DPR RI untuk cek ulang, kata Muhaimin Iskandar di Kompleks Parlemen Jakarta pada Jumat 18 Februari 2022. Muhaimin lebih jauh mengatakan biaya ibadah haji harus menjadi perhatian yang serius. Ketua Umum PKB itu tidak ingin kenaikan biaya haji justru menambah beban masyarakat pada masa sulit seperti sekarang. Ketua Umum PKB itu tidak ingin kenaikan biaya haji justru menambah beban masyarakat pada masa sulit seperti sekarang. Ia juga menyinggung subsidi pemerintah untuk ibadah haji. Sebetulnya setiap ibadah haji ada subsidi APBN, ada subsidi dana abadi haji. Nah, bisa diambilkan itu untuk 2 kali haji saja dulu. Tapi kalau ada kenaikan harus rasional. Setiap tahun juga menggunakan itu, tapi karena pandemi mungkin bisa diperbesar. APBN juga selalu menambahkan biaya, ujar Muhaimin Iskandar. Sebelumnya juga Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, Aceh Hasan Asyadili mengatakan pihaknya akan mengkaji dulu usulan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, soal biaya haji 2022 sebesar 45 juta per jamaah. Nantinya, kata politikus Partai Golkar itu, Komisi 8 DPR akan memanggil sejumlah pihak terkait dalam kajian tersebut.